Baik, Pak Las. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai coaching kita malam ini. Jadi sinopsis kasus pertama, Pak Gun seorang guru sangat memahami jika Alba, salah satu muridnya, berbakat dalam mata pelajaran matematika. Ia mendorong Alba untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Alba masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara kita menanggapi hal ini? Oke, kita mulai Pak ya. Ya, kita mulai. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Alba, Bapak mohon maaf mengganggu waktu kamu. Begini Alba, Bapak dengar kamu ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat kamu kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Oh iya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tapi ya itulah, saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh begitu ya. Kamu masih belum percaya diri? Coba jelaskan mengapa kamu kurang percaya diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Iya Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah Pak. Karena dulu itu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, ya Olimpiade Matematika juga, tetapi gagal waktu itu. Jadi saya merasa malu kalau sampai saya gagal untuk kedua kalinya Pak. Ya, baik. Bapak sekarang memahami perasaan kamu saat ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti Olimpiade Matematika. Sekolah menunjuk Alba karena kamu mempunyai potensi bagus dalam bidang matematika. Menurut Alba, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran matematika? Oh, kalau kemampuan saya dalam pelajaran matematika, itu saya itu paling suka Pak. Itu menyelesaikan soal-soal matematika yang sulit. Saya juga suka belajar dari internet cara menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika gitu. Jadi sering saya belajar dari internet, YouTube dan lain sebagainya, Pak. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam menyelesaikan soal Olimpiade Matematika. Itu sudah lebih dari cukup sebagai modal kamu untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti Olimpiade ini? Iya, Pak. Saya punya rencana. Yang pertama, saya akan menemui Ibu Pina, Pak. Nah, Ibu Pina kan sebagai guru matematika kita. Jadi saya akan temui beliau yang dengan tujuan tentu untuk membantu saya membahas soal-soal Olimpiade Matematika. Terus rencana kedua, saya juga akan belajar dari internet, berlatih terus membahas soal-soal Olimpiade Matematika gitu. Dan selanjutnya saya juga akan meminta pada Ibu Pina untuk mengoreksi jawaban contoh soal Olimpiade yang sudah saya kerjakan tersebut, Pak. Jadi bagus sekali. Ternyata rencana kamu ini sangat baik.
dari pengalaman yang pernah kamu alami, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten? Iya Pak, insya Allah Pak. Saya sekarang lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak, motivasinya. Sama-sama Alba, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap mengikuti lomba ini? Tentu ada Pak. Saya berkomitmen untuk persiapan lomba ini. Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Ibu Pina tentunya sebagai guru matematika. Dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Pak. Ya, Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas, belajar seperti biasa. Baik, Pak. Oke, itu kasus 1. Kemudian kita kembali ke kasus 2, Pak Apid ya. Ya, kasus 2. Kasus 2 ya. Kasus 2 tadi kasus 1 Pak Apid berperan sebagai coach ya. Gun kalau di situ Gun Ya, namanya, sedangkan saya Alba gitu. Sedangkan di kasus 2 ini saya berperan sebagai coach dengan nama di sini Sandi sebagai guru ya, rekan. Sedangkan kuncinya itu Bapak Papit, namanya Peri di sini. Oke, sebelum kita melanjutkan praktik kucing, saya membacakan sinopsis praktik kucing pada kasus 2. ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Gimana kita menyikapinya? Untuk menyikapinya kita tonton praktik kucing Ya. terkait dengan masalah tersebut. Oke, kita mulai, Pak. Baik, Pak Las, kita mulai. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Pak. Silakan duduk, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Ya Pak Sandi, jadi saya meminta waktu Bapak, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oke, baik, Pak Peri. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan
buku teks, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu kejadiannya, Pak ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks, Pak? Ya Pak, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai gitu. Oh, gitu. Jadi apa kelebihan yang dirasakan oleh Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Iya Pak, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar gitu Pak. Oh, gitu, Pak. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, itu Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi siswa, bahkan bisa jadi memperkaya referensi siswa dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Iya, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, tentu semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh gitu. Eh, Lalu apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya siswa-siswi dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Gitu. Bagus sekali rencana Bapak tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya. Eh, Apa komitmen Bapak terhadap rencana selanjutnya? Iya Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga siswa-siswi saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat siswa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar pada siswa-siswi saya, Pak. Oh, luar biasa sekali, Pak. Itu bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan, ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Sandi atas waktunya sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswi kita. Amin. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Amin. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita sudah menyelesaikan praktik 2 kasus ya, kasus 1 dan kasus 2. Nanti setelah ini mungkin kita akan menguraikan ataupun mengisi lembar refleksi gitu. Mungkin itu Pak Apis. Ya, nanti kita tinggal refleksi lagi ya, Nak? Ya, refleksi nanti. Ya. Yang kemarin sudah kita bikin, Hmm. mungkin ada tambahan, ada edit atau penambahan redaksi atau gimana gitu. Ya. Tinggal menambah yang waktu latihan. Ya. Mungkin ada refleksi yang lain mungkin malam ini kan bisa Ya, kita buat. berarti kita nunggu nunggu dipanggil lagi Pak ya? Ya, nunggu itu dipanggil lagi lah. Iya, oke. Berarti kita tunggu Pak ya. Waktu kita Waktu kita itu 15 menit dah. Maksimal 15 menit sebenarnya maksimal. hmm, Tapi nggak tahu apa masuk ke ruang utama kita atau gimana. kita mulai jam 8.11 tadi lah. Ya, jadi kita masuk ke ruang utama atau di sini Pak? Masuk di main room. Dah. Hah? Apa Iya, tak? kita masuk di sini. Langsung masuk situ. Boleh, boleh. Bentar, kita masuk, coba masuk dulu dah. Ayah. Oke.